Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh peserta mata kuliah Mekanika Bahan. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang apa itu mekanika bahan. Mekanika bahan merupakan salah satu mata kuliah di bidang struktur yang dapat dipelajari oleh teman-teman yang sudah menyelesaikan mata kuliah statika di semester sebelumnya. Mata kuliah ini secara global akan membahas dan menganalisis tentang tegangan dan regangan pada material, di mana tegangan dan regangan tersebut terjadi akibat adanya pembebanan pada struktur yang terbuat dari material tertentu. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas apa yang dipelajari di mekanika bahan, terlebih dahulu kita akan mereview atau mendapatkan penyegaran kembali tentang apa yang telah dipelajari di mata kuliah statika. Pada semester sebelumnya, teman-teman tentu saja sudah belajar tentang bagaimana cara mengidealisasikan struktur menjadi elemen yang lebih sederhana. Contohnya menjadi elemen balok dan elemen rangka batang atau truss. Pada mata kuliah sebelumnya, teman-teman juga telah belajar bagaimana cara mengidealisasikan beban struktur yang bekerja menjadi lebih sederhana, yang bisa kita katakan sebagai beban terpusat dan beban merata. Selanjutnya, teman-teman juga sudah dikenalkan tentang jenis-jenis tumpuan yang direfleksikan dengan keadaan realnya, seperti tumpuan jepit, tumpuan sendi, tumpuan roll, dan sebagainya. Lebih lanjut, teman-teman juga telah mempelajari bagaimana cara menghitung reaksi dan gaya dalam yang ditimbulkan akibat beban dan tumpuan pada struktur. Nah, kita sekarang mengarah untuk konteks mekanika bahan. Ada pertanyaan dari studi kasus 1, yaitu tentang uji kuat tekan beton. Mengapa spesimen beton tersebut hancur saat pengujian? Teman-teman tentu saja sudah pernah melakukan hal ini pada semester sebelumnya. Pada waktu itu mungkin teman-teman hanya mencatat angkanya, tapi sekarang yang ditanyakan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Studi kasus kedua yaitu tentang peruntuhan bangunan baja. Ada yang aneh dengan bangunan ini. Wujudnya masih baik-baik saja, tapi kenapa dia bisa roboh? Padahal bangunan-bangunan yang demikian sudah dirancang sebelumnya. Apa yang terjadi? Nah, apabila kita kembali ke dua studi kasus yang tadi, sebenarnya kita dapat mengambil beberapa poin kesimpulan. Jadi, sebenarnya proses untuk menghasilkan gaya dalam melalui proses perhitungan itu bukanlah hal yang final. Kita butuh adanya kajian ulang tentang visibility atau kelayakan dari struktur apabila kita menggunakan material A, B, C, D pada struktur tersebut. Kita tidak tahu apabila kita pasang material A apakah aman atau tidak, material B aman atau tidak. Seperti itu. Di bagian selanjutnya, berikut ini ada beberapa poin penting tentang pentingnya mekanika bahan. Seperti kita bahas sebelumnya, setiap jenis bahan konstruksi atau material memiliki kekuatan dan perilaku yang bervariasi. Contohnya, kayu dengan baja berbeda, beton dengan baja berbeda, di mana beton mempunyai kekuatan tekan yang tinggi dan kuat tarik yang rendah, baja mempunyai kuat tekan dan kuat tarik yang sama-sama tinggi. Kalau kita mengkaji tentang kekuatan material, di teknik sipil itu biasanya kita tunjuk dalam tegangan. Kalau kita membahas tentang perilaku material, biasanya perilaku material itu punya korelasi dengan hubungan grafik tegangan-regangan yang dihasilkan melalui proses eksperimental. Nah, hubungan tegangan-regangan pada material tersebut akan mempengaruhi kinerja struktur yang dibentuk. Jadi, bagian dari struktur itu pasti ada elemen. Dan elemen itu terbentuk oleh apa? Pasti ada material atau bahan. Nah, di sini juga ada kurve tambahan. Satuan tegangan yang kita gunakan yaitu megapascal. Atau juga bisa menggantinya asalkan ada perbandingan antara gaya perluasan. Contoh di sini ada ekuivalen 1 megapascal itu sama dengan 1 Newton per mm persegi. Kemudian terkait regangan,
regangan itu tidak mempunyai satuan. Karena pada hakikatnya regangan itu membandingkan antara panjang dengan panjang. Atau ada juga yang menulisnya dengan milimeter per milimeter. Pada bagian ini kita akan membahas tentang mekanisme terjadinya tegangan dan regangan pada material. Memang pada mata kuliah mekanika bahan ini kita tidak akan jauh-jauh dari tegangan dan regangan. Kita harus komit, kita akan terus menghitung tegangan dan regangan. Sekarang kita bayangkan apabila ada sebuah komponen struktur, andai kata balon beton bertulang. Nah, balok beton bertulang, kalau teman-teman lupa, itu adalah sebuah komponen horizontal yang teman-teman kalau lihat pada bagian atas itu melintang, yang biasanya juga mengapit plat lantai. Nah, balok beton bertulang tersebut terbuat dari beton dan tulangan baja. Keduanya ini memiliki berat atau yang dikenal dengan self weight atau berat sendiri. Nah, balok tersebut biasanya kita pasang untuk mensupport lantai 2. Di lantai 2 biasanya ada plat lantai, kemudian ada manusia, meja, kursi, dan sebagainya sebagai beban mati. Nah, di sana berarti ada external load. Berat sendiri itu biasa disebut internal load. Kedua beban tersebut tentu saja menimbulkan adanya tegangan pada komponen balok beton bertulang tadi. Apabila balok beton tersebut mengalami tegangan atau stres, tentu saja pada balok tersebut akan diikuti oleh adanya regangan atau strain. Strain ini sendiri merupakan perbandingan antara deformasi, yaitu perubahan bentuk pada struktur terhadap bentuk mula-mulanya. Baik, jadi di sini kita akan membahas terkait capaian pembelajaran dari mata kuliah mekanika bahan. Akan ada 7 poin, di antaranya yang pertama menganalisis perilaku material konstruksi. Di antaranya beton dan baja. Kita akan melakukan review lebih dalam tentang material tersebut. Yang kedua, kita akan belajar tentang hukum Hooke. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menganalisis penampang. Ini adalah analisis secara matematika yang sederhana sesuai dengan jenis penampang yang disajikan. Jadi kita akan belajar untuk menghitung luasan, titik berat, statis moment, dan momen inersia. Yang keempat adalah analisis tegangan. Analisis tegangan dari penampang yang akan kita kaji. Jadi ada 4 jenis. Yang pertama ada tegangan normal, tegangan lentur, tegangan geser, dan tegangan utama. Keempat jenis tegangan ini menjadi main fokus dari mata kuliah mekanika bahan. Jadi teman-teman diharapkan bisa memperhatikan dan mengikuti dengan seksama. Yang kelima yaitu adalah analisis defleksi balok. Yang belum pernah mendengar defleksi ini artinya lendutan. Yang keenam yaitu analisis tekuk kolom. Jadi kita akan mengkaji fenomena apabila kolom tersebut mengalami tekuk. Yang ketujuh, analisis torsi. Analisis torsi. Torsi di sini adalah sebuah aksi di mana gaya yang bekerja itu memutar dari sumbu memanjang penampangnya. Nah, harapan dari perkuliahan ini, teman-teman dapat memahami tentang perilaku beton secara lebih mendalam. Kemudian teman-teman juga dapat memahami tentang perilaku baja lebih intens. Seterusnya teman-teman juga dapat memahami adanya pengaruh Poisson ratio pada material konstruksi. Selanjutnya teman-teman juga dapat menganalisis modulus elastisitas material yang telah diuji melalui laboratorium. Berikutnya teman-teman juga dapat mengevaluasi kegagalan pada struktur. Dan yang terakhir, teman-teman dapat melakukan engineering judgment secara tepat agar kesalahan teknik di lapangan dapat diminimalisasi. Saya rasa cukup sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat sampaikan melalui forum kelas. Terima kasih.